Halo guys, selamat malam. Kembali ke channel Indonesia Blockchain. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai programming Solidity, yaitu sebuah bahasa yang kita gunakan untuk memprogram smart contract. Nah, sebelum kita ke sana, saya akan sedikit memberikan overview. Jadi, smart contract itu adalah program, ya, program komputer yang kita bisa pakai untuk membuat apapun yang kita inginkan, dan dia disimpan di dalam blockchain. Nah, jadi blockchain adalah database ya, database transaksi antar antar, anggota jaringan, bisa user, bisa, node, bisa miner ya, di mana, selain menyimpan transaksi ya, Ethereum juga bisa menyimpan program. Kita bisa membuat sebuah aplikasi di mana kode-kodenya akan disimpan di dalam blockchain. Nah, karena semua data ya, transaksi maupun program, kalau sudah disimpan dalam blockchain tidak akan bisa diubah. Nah, disinilah kelebihannya, smart contract dibandingkan aplikasi lainnya. Kalau saya misalnya bikin program aplikasi saya simpan di desktop, ya itu bisa diganti-ganti sintaksnya oleh orang lain misalnya, ya kan. Tapi kalau saya simpan di dalam blockchain, kode-kode pemrogramannya, maka tidak akan ada yang bisa mengubahnya karena sekali sudah dikunci di dalam blok transaksi, maka tidak akan, bisa diubah karena yang bisa mengubah hanya miner, dan miner juga nggak bisa sembarangan mengubah blok dalam blockchain, harus melalui sebuah konsensus ya. Jadi kalau ada perubahan data yang tidak sejalan dengan suara mayoritas ya, kalau di blockchain ada namanya konsensus by majority, itu tidak akan bisa menjadi blok ya. Jadi itu kelebihannya. Jadi sekali kita deploy program di dalam blockchain, itu tidak akan bisa diubah selama-lamanya, ya. Nah, itu kelebihannya, sehingga bisa kita gunakan untuk membuat berbagai aplikasi seperti swap antar koin, ataupun mungkin juga aplikasi perjanjian pranikah, atau bahkan bisa kita buat aplikasi untuk, melakukan pemilihan umum, ya. Karena tidak bisa diubah, datanya, akan diproteksi oleh mekanisme konsensus di antara para miner itu sendiri. Jadi karena disimpan di dalam blockchain yang tersebar di ribuan komputer, maka, untuk mengubahnya Anda harus mengubah semua data di semua komputer. Beda kalau Anda simpan program di sebuah server, ya Anda cukup cukup mengganti program di server itu, ya kan. Tapi kalau di dalam blockchain, hampir mustahil untuk diubah, oke. Nah, jadi ada 2 blockchain yang utama ya, yaitu Bitcoin dan Ethereum. Ini keduanya sangat berbeda ya. Bitcoin hanya bisa untuk transaksi, hanya hanya bisa digunakan untuk currency ya, tukar-menukar ataupun mentransfer value. Sementara Ethereum selain bisa digunakan sebagai currency, juga bisa digunakan untuk menyimpan program yang sering disebut sebagai smart contract. Oke, oke kita akan mulai. Untuk mempelajari smart contract, ini gampang sekali. Anda cukup buka ke namanya remixethereum.org. Ini adalah sebuah ide ya, sebuah platform untuk melakukan programming ya, di mana kita bisa memprogram smart contract dengan sintaks Solidity dan kita bisa deploy ke dalam jaringan Ethereum maupun jaringan lainnya. Oke. Oke, kalau Anda sudah masuk ke Ethereum ya, ke Remix sorry, akan ada 3 bagian ya. Yang paling kiri adalah navigasi, nanti saya akan jelaskan berikutnya. Yang kedua adalah tempat kita untuk seperti macam-macam file explorer ya, kita bisa lihat file kita di situ. Lalu yang ketiga adalah Windows utama, di mana kita akan bisa menaruh kode-kode kita ya. Saya akan buka dulu tes yang sudah saya bikin ya. Jadi kita akan bikin file baru ya. Biar sini saya akan copy dulu ya, biar enak. Saya copy dulu semuanya. Bikin file baru sini, ya new file. Kasih nama misalnya kita kasih inbox ya, .sol ya. Oke, saya akan paste programnya tadi. Oke. Nah, baris pertama itu adalah versi daripada Solidity-nya. Jadi ini harus harus diperhatikan ya. Kenapa? Jadi ada banyak versi ya di Solidity ya. Sudah banyak versi. Jadi kalau kita ingin memprogram sebuah smart contract, sangat diperhatikan versinya apa. Karena versi yang lebih baru kadang ada beberapa sintak yang baru sama sekali, sehingga kalau kita mengcopy paste program dari versi yang lebih baru, kita run di versi yang lebih lama, itu mostly tidak akan bekerja, gitu. Bahkan juga sebaliknya, ada sintak di versi yang lama kadang juga nggak bisa berjalan di versi yang baru, oke.
nanti kita akan meng-compile program ini menggunakan versi yang sama dengan yang kita tulis ini, yaitu versi 0417. Kita masuk ke menu yang sebelah kiri ya, di bagian ini, compiler. Nah, kita harus samakan ini. Ini kan 0417, cari juga yang 0417. Oke. Kalau dia nggak ada isu, ini akan hijau. Berarti sintaknya benar. Saya akan terangkan apa sintaknya nanti ya. Kita akan coba dulu bagaimana mendeploy-nya. Jadi ini adalah program yang fungsinya untuk mengambil, kita bisa menulis nama ya dan nama kota dan kita bisa mengambil datanya. Oke, kita lihat dulu. Ini adalah kita sudah compile di sini ya, sudah hijau dan nggak ada komen. Artinya semuanya benar sintaksnya. Lalu untuk mendeploy ke dalam jaringan, kita masuk ke dalam menu ini, deploy dan run. Nah, karena ini sebagai latihan, kita tidak akan mendeploy ke jaringan ya, karena setiap kali kita mendeploy smart contract ke jaringan utama atau mainnet ya, bisa Ethereum, bisa BSC, bisa Polygon ataupun Solana, itu ada cost-nya, ada gas fee-nya. Ingat, setiap update eh, transaksi kalau di Ethereum kita sebutnya state ya. Setiap ada perubahan state pada blockchain Ethereum itu dengan cara kita mengirim Ethereum, mengirim Ethereum ataupun mendeploy smart contract, kita akan bayar gas fee. Nah, supaya kita nggak perlu bayar gas fee, kita akan running di dalam our machine ya, di dalam komputer kita. Jadi menggunakan simulator. Namanya Remix Virtual Machine. Kita bisa pilih entah London, entah Berlin, bebas. Kita pilih yang London aja. Ini berarti kita akan di running di sistem kita. Ya, seolah-olah kita deploy ke dalam blockchain, padahal enggak. Nanti setelah kita pilih eh, remix yang VM London ini akan keluar account. Nah, jadi ingat sebagai program ini kan program yang akan dideploy di blockchain. Maka siapapun yang ingin mendeploy harus punya account, harus punya wallet address ya kan. Dalam hal ini walletnya Ethereum. Nah, kita akan dapetin nih berbagai account, ada sekitar 10 lebih ya, dan setiap account ada uangnya. Ini uang bohongan ya, bukan uang beneran. Ini kalau uang beneran bisa kaya saya, karena satu Ether sekitar 2 ribuan dolar. Nah, kita akan diberi 1000 Ether per wallet address. Bebas, Anda boleh pilih yang mana, sembarang aja. Ya, oke. Untuk saat ini kita akan kosongkan dulu gas limit sama value. Nanti saya akan jelaskan di sesi berikutnya. Namanya inbox.sol. Nah, kita akan taruh dulu. Ini kan ada namanya initial name ya, set ini apa, jadi kita akan membuat masukkan nama default ya. Kita sudah declare nih sebuah variabel bernama name, sifatnya public dan dia sifatnya string ya. Jadi kata-kata public artinya apa? Artinya variabel ini bisa diakses oleh siapapun yang terkonek ke jaringan Ethereum. Kalau kita bikin private nanti orang nggak bisa akses ya. Sekarang saya bikin dulu public. Nah, lalu berikutnya jadi nih, program program di Solidity itu sebenarnya eh, apa ya? Sebuah object oriented programming di mana di dalamnya terdapat fungsi-fungsi yang kita definisikan. Jadi kalau kita membuat program smart contract, kita sebenarnya membuat fungsi sebenarnya. Jadi ada fungsi A, B, C, D. Lalu kita akan setup variabel dulu. Dan fungsinya tergantung kita mau bikin seperti apa. Nah, fungsi yang pertama adalah fungsi untuk melakukan memberikan initial value ya ke dalam variabel name ya. Eh, Formatnya adalah function. Lalu inbox ini sebenarnya bebas aja, kalian bisa milih nama apapun bebas ya. Itu arbitrary. Lalu dia harus menerima argumen dengan jenis yang sama, string juga, dan sifatnya public. Lalu di dalam kita kasih name sama dengan initial name. Jadi apa yang kita masukkan sebagai initial name akan di assign sebagai variable name. Oke, kita masukin namanya Wawan. Oke, kita deploy. Oke, ini ada komen ya. Setelah deploy, kita lihat di alamat wallet kita ini yang tadi kita gunakan sebagai wallet yang mendeploy smart contract itu berkurang Ethereum-nya. Kenapa? Karena kita membayar gas fee, ya kan? Nah, kan berkurang kan? Jadi kalau kita berlatih pakai ini aja dulu. Karena kalau kalian langsung berlatih pakai jaringan utama, which is yang ini nih, yang wallet connect, ini harus connect ke MetaMask nanti ya. Di sini saya nggak akan terangkan sekarang. Itu nanti habis uang kalian nanti, ya habis Ethereum kalian untuk berlatih. Nah, setelah di deploy,
Ya, kita lihat semua ini. Ini adalah kondisi instance ya, kondisi program kita yang ada dalam blockchain. Kita buka di sini. Oke, kita pengen tahu nih. Kalau kita klik name, maka dia akan memberikan initial name. Oke, ya kan namanya Wawan. Bener nih, karena kita sudah setting tadi pas kita deploy diberikan nama Wawan. Nah, kita juga bisa mengubah tadi nama Wawan jadi nama lain. Nah, ada namanya function set name. Nah, ini bebas juga. Set name juga bebas. Kalian berikan nama apa, mau ubah nama atau set name 2, bebas. Ini arbitrary. Ya, ini argumennya menerima string juga ya dengan jenis string public. Lalu kita harus ubah nama variable name menjadi new name ya. Jadi kita masukkan misalnya namanya Andi. Ya, oke, kita set name. Klik. Ketika saya ngambil name, nah jadi Andi, ya kan? Lalu juga ada function set city. Ya, tadi kan city tidak ada di initial city ya, nggak apa. Kalau kita buka awalnya dia nol, nggak ada isinya. Nah, kita bisa ubah. Oke, Jakarta misalnya. Set city keluar. Nah, dalam smart contract ada yang namanya fungsi kita mengubah variabel ya. Dalam hal ini function set name sama function set city. Ketika kita mengakses ini, ya kan, itu kita melakukan perubahan state smart contract yang tersimpan di blockchain. Artinya apa? Setiap ada perubahan di blockchain, maka Anda harus membayar gas fee karena setiap perubahan ini akan diverifikasi dan dikonfirmasi oleh miner. Kalau in real life, ketika saya set city dan set time itu akan text time sekitar 3 detik atau bahkan sampai 10 detik. Ya tergantung traffic di jaringan itu. Nah, jadi kalau kita melakukan perubahan state program Solidity, smart contract yang kita taruh di blockchain, kita akan bayar gas fee. Tapi kalau kita hanya misalnya saya pengen tahu apa sih variable name-nya yang terakhir, itu nggak ada biayanya. Karena itu hanya scan saja, hanya men-scan database yang tersimpan di blockchain tadi. Jadi ada dua hal yang harus kita pahami. Setiap perubahan program, perubahan variabel state itu pasti akan ada gas fee-nya. Kalau nggak percaya, kita lihat lagi di sini. Ini udah berkurang lagi. Tadi angkanya nggak segini, angkanya lebih besar dari ini, ya kan? Jadi ada perubahan. Tapi kalau kita kita misalnya misalnya ini angkanya nih ya 544 ya. Oke, kita coba lagi name. Keluarnya Andi. Karena kalau kita set name lagi misalnya Joni, set name. Oke, kita lihat di sini. Kan sudah berubah angkanya, sudah berkurang. Karena kita melakukan perubahan variabel. Itu kalau cuma ngambil doang ya Joni ini nggak berkurang. Nggak berubah 70 masih 1085 ya. Jadi intinya program smart contract adalah sebuah program ya, nggak beda dengan program lainnya ya, yang disimpan yang di mana kode-kode ini setelah kita compile akan berubah menjadi bytecode, dia akan disimpan di dalam blockchain. Jadi sintaknya nggak akan berubah, algoritmanya nggak akan berubah. Ya, yang bisa kita ubah adalah ininya variabelnya. Nah, karena ini saya bikin public, maka semua orang bisa mengubah ini. Nah, in reality untuk mengakses variable name dan city itu nanti menggunakan JavaScript dengan Web3.js. Jadi akan saya jelaskan kemudian itu level yang agak advance tapi intinya semua orang bisa mengubah ini. Nah, nanti perubahan kalau kita nggak mau nih semua orang mengakses eh, variabel yang kita bikin bisa kita ubah, bisa kita ganti, ya kan? Mungkin yang bisa akses hanyalah misalnya eh, wallet yang pertama kali mendeploy. Nah, ataupun kita bisa mendefine daftar list wallet yang boleh mengakses eh, kode ini, itu juga bisa. Makanya eh, dengan fitur ini ya, fitur kita nggak bisa mengubah sintaksnya, kita hanya bisa mengubah variabelnya, itu pun juga bisa kita atur siapa yang bisa mengubah dan siapa yang enggak sesuai dengan alamat wallet yang kita define. Ini bisa dipakai untuk banyak aplikasi, ya aplikasi swap token antar dua dua wallet misalnya tanpa pihak ketiga misalnya ataupun aplikasi lainnya yang berhubungan dengan misalnya investasi ataupun cuma simpan pinjam kripto ya kan ataupun bahkan aplikasi seperti Uniswap maupun PancakeSwap adalah sebenarnya bentuk yang cukup advance dari smart contract. Jadi kalau Anda lihat PancakeSwap ataupun Uniswap itu adalah sebenarnya sebuah smart contract yang bertujuan untuk kita bisa menukar koin
A dengan koin B, dengan orang lain, tanpa kita mengenal orang itu, tanpa kita ada pihak ketiga yang berperan sebagai, man in the middle, kita nggak perlu itu. Jadi tidak ada kustodian di sana, semuanya real time. Nah, itulah kelebihan daripada smart contract. Oke, nanti di, eee, video berikutnya saya akan jelaskan yang lebih detail lagi mengenai, programming daripada Solidity. Oke, terima kasih.